Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 5 yang berjudul tentang hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Jadi pembahasan kita pada kali ini terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 122. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla natafara min kulli فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi atau ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, jadi ayat tersebut ini merupakan isyarat tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia mengajarkannya di tempat-tempat pemukiman serta memahamkan orang-orang lain kepada agama, sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Jadi orang-orang yang beruntung dirinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama, kemudian dengan maksud seperti ini mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan tidak kalah tingginya dari kalangan pejuang yang mengorbankan harta dan jiwa dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membela ajarannya serta agamanya. Bahkan mereka boleh jadi lebih utama daripada para si pejuang selain situasi ketika mempertahankan agama menjadi wajib ain bagi setiap orang. Jadi itu tadi dari Quran Surah At-Taubah ayat 122. Kemudian dijelaskan kembali pada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi ayat ini diturunkan pada hari Jumat. Ketika itu Rasulullah SAW berada di suatu tempat yang sempit dan menjadi kebiasaan bagi beliau memberikan tempat khusus buat
para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Karena besarnya jasa mereka ketika majelis tengah berlangsung, datanglah beberapa orang sahabat yang mengikuti perang Badar, kemudian datang pula yang lainnya. Mereka yang baru datang memberi salam, dan Rasul pun serta sahabat menjawab salam tersebut. Tetapi mereka yang datang lebih dahulu, yang sudah duduk, tidak bergeser sedikit pun dari tempat duduknya, sehingga mereka yang baru datang berdiri terus. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain yang tidak terlibat dalam perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para sahabat yang berjasa itu duduk di dekat Nabi. Perintah Nabi itu mengecilkan hati mereka yang disuruh berdiri, dan ini digunakan oleh kaum munafik untuk memecah belah dengan berkata, katanya Muhammad berlaku adil, tetapi ternyata tidak. Nabi yang mendengar kritik itu bersabda, Allah merahmati siapa yang memberi kelapangan bagi saudaranya. Kaum beriman menyambut tuntunan Nabi, dan ayat di atas pun turun mengukuhkan perintah dan sabda Nabi. Jadi pada peristiwa itu dimanfaatkan oleh kaum munafik untuk memecah belah dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak adil. Padahal Nabi itu bersabda, Allah merahmati siapa saja yang memberikan kelapangan bagi saudaranya. Jadi itu tadi beberapa hal yang terkandung dalam ayat ini adalah etika dalam majelis. Etika dalam majelis ini dimaksudkan bahwa ketika berada dalam suatu majelis, hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi yang baru datang. Nah, tabiat manusia yang memerintahkan diri sendiri membuat enggan memberikan tempat kepada orang yang baru datang. Jadi dalam hal ini hati sangat berperan. Jadi ketika kita menghadiri suatu majelis, ketika ada orang yang baru datang, maka kita harus melapangkan tempat untuk mereka yang baru datang itu duduk. Jadi jangan biarkan mereka itu berdiri. Etika dalam suatu majelis sekurang-kurangnya adalah memberikan kelapangan tempat duduk. Maka dengan demikian Allah juga akan melapangkan pula bagi kita pintu-pintu kebajikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi, Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Jadi sudah jelas, hendaknya kita dalam menghadiri suatu majelis, ketika ada orang yang baru datang dan tidak mendapatkan duduk, hendaknya kita melapangkan tempat tersebut. Kemudian manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 tersebut dijelaskan, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi di sini artinya ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jadi antara iman dan ilmu harus selaras dan seimbang, sehingga kalau menjadi ulama, ia menjadi ulama yang berpengetahuan luas. Kalau ia semisal ia ingin menjadi dokter, maka akan menjadi dokter yang beriman dan sebagainya. Pada ayat akhir juga dijelaskan bahwasannya Allah itu selalu melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada yang samar di hadapan Allah ya, dan Allah akan membalas semua apa yang kita kerjakan. Orang yang berbuat baik maka akan dibalas baik, sebaliknya orang yang berbuat buruk maka akan dibalas dengan keburukan juga. Kemudian ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Terjemahnya adalah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah. Jadi sebagaimana telah kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap individu manusia, tidak terkecuali tua atau muda, besar maupun kecil, mereka dikenai beban
taklif untuk mencapainya. Bagaimana mungkin seorang tidak butuh ilmu padahal dia sangat sudah mengetahui kewajiban menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perlu kiranya diperjelas bahwa keadaan setiap orang berbeda hukumnya, dan masalah menuntut ilmu ini diantaranya hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu kifayah, yang apabila ada orang-orang yang sudah mempelajarinya maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lainnya. Kemudian terkadang mencari ilmu itu memiliki fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seseorang akan melakukan ibadah yang akan dia laksanakan atau muamalah yang akan dia kerjakan, maka dia wajib dalam mengetahui bagaimana cara melakukan beribadah ini dan bagaimana dia melaksanakan muamalah ini. Kemudian adapun ilmu yang lainnya yang tidak akan dilakukan saat itu, maka tetaplah hukumnya fardu kifayah. Setiap pencari ilmu harus menyadari bahwa dirinya sedang melaksanakan amalan yang fardu kifayah ketika mencari ilmu, agar dia memperoleh pahala mengerjakan yang fardu sembari memperoleh ilmu. Kemudian hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amr wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minnar. Terjemahnya adalah dari Abdullah ibnu Amr, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat Al-Quran, dan kisahkanlah hal-hal terkait dengan Bani Israel, dan itu tidak masalah berdosa. Dan barang siapa berbohong dengan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, maka tempatnya ada di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini menganjurkan kepada umat Islam untuk yang pertama berdakwah dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran meskipun walaupun hanya satu ayat. Kedua, hadis ini juga memberitahukan kepada umat manusia, kepada umat muslim, tentang kebolehan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel, asalkan kisah-kisah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Yang ketiga, pemalsuan hadis yang muncul pada masa Nabi Muhammad SAW membuat Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada para sahabat tidak membuat-buat kebohongan yang disandarkan kepada beliau. Nabi Muhammad mengancam bagi mereka yang melakukan kebohongan dengan ganjaran neraka. Hal ini juga berarti bahwa umat muslim juga harus berhati-hati dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Apakah hadis tersebut sahih atau tidak? Apakah hadis tersebut bisa dijadikan hujah atau tidak? Jadi seperti itu ya. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tadi anak-anak bab 5 yang kita bahas, yang mana menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim ya. Jadi kita sebagai orang Islam wajib untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Jadi keduanya ini harus selaras ya. Jadi kita juga memiliki agama yang kuat, kemudian ilmu serta ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan mulai dari awal hingga akhir dapat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Sudah dapat difahami ya anak-anak dari awal hingga akhir. Semoga kita sehat selalu, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, Ibu akhiri
Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.